Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, 22 terduga teroris yang ditangkap di 5 daerah di Jawa Timur dipindah ke Rutan Cikeas, Kabupaten Bogor. Polri menyebut ke-22 terduga teroris itu telah lama melakukan aktivitas pelatihan terorisme di kawasan Pegunungan Bromo, Jawa Timur. "22 terduga teroris yang ditangkap di 5 daerah di Jawa Timur tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis siang kemarin. Selanjutnya mereka dibawa menuju Rutan Cikeas, Bogor menggunakan 4 bus dengan pengawalan ketat tim Densus 88 anti teror. Dari 22 terduga teroris, 3 diantaranya adalah pimpinan kelompok Fahim. Antara lain AYR alias AZ, F alias AU, UBS alias F. Mereka diringkus tim Densus 88 anti teror Polri dalam operasi yang digelar pada 26 Februari hingga 2 Maret lalu. Dalam pendalaman dari rekan-rekan Densus, kelompok ini telah melakukan aktivitas pelatihan-pelatihan di Jawa Timur, di sekitar Gunung Bromo, dan juga telah merencanakan aksi-aksi terorisme yang akan menebarkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan di masyarakat. Ke-22 terduga teroris telah diperiksa di Polda Jawa Timur. Dari mereka, tim Densus 88 menyita senjata api, 50 butir peluru, senjata tajam, dan buku tentang aktivis jihad. Tim Densus 88 juga menemukan kotak amal yang diduga dijadikan sumber dana kegiatan terorisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga terlibat prostitusi online, puluhan remaja ditangkap dari sebuah hotel di Koja, Jakarta Utara. Petugas juga menyita puluhan alat kontrasepsi. Setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam, 82 remaja yang diduga terlibat prostitusi online dilepaskan setelah diberi pengarahan dan pembinaan di Panti Dinas Sosial Jakarta Utara. Polisi beralasan tidak menemukan unsur pidana dari perbuatan para remaja dan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial seluruhnya telah menjalani swab tes antigen. 7 remaja yang hasil swab antigennya positif diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut lagi. 1 kali 24 jam kita sudah lakukan pemeriksaan secara teliti, bahwasanya untuk tindak pidana tidak kita temukan. Maka dari itu orang-orang yang berhasil kita amankan tadi kita serahkan kepada suku dinas Jakarta Utara. Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan artis Sintiara Alona tersangka kasus prostitusi online. Sintiara merupakan pemilik hotel yang digerebek polisi dalam kasus prostitusi online. Prostitusi online melibatkan artis Sintiara Alona sebagai pemilik hotel tempat transaksi prostitusi online di wilayah di Tangerang, Banten. Polisi telah menetapkan artis Sintiara sebagai tersangka. Polisi juga telah meningkatkan status kasus menjadi penyidikan. Kuasa hukum Sintiara mengatakan penetapan klien menjadi tersangka aneh karena Sintiara tak ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Yang ada memang ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap, penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Mbak Sintiara untuk datang, sehingga jam 2 pagi Mbak Sintiara datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Mbak Sintiara ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro. Ya. Bang, izin Bang, penetapan tersangka itu karena kepemilikan atau karena ada... Nah justru itu, saya harus... Pemirsa, pihak hotel yang diduga menjadi lokasi pembuatan video asusila membenarkan video tersebut dibuat di hotelnya. Dan sementara itu kepolisian akan menyelidiki dan menangkap pelaku pembuat video asusila. Video asusila yang diduga sengaja dibuat di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat beredar luas di internet. Diduga perekam adalah pemeran laki-laki dalam video, sementara wajah pemeran perempuan tidak terlihat jelas. Kepolisian daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki beredarnya video asusila berdurasi sekitar 3 menit tersebut dan menemukan pemeran serta penyebar video.
Kita dalamin dulu ya informasi tersebut karena kita juga baru tahu. Ya tentunya akan kita dalamin ya, apakah informasi tersebut itu benar atau tidak, yang informasinya di daerah Bogor ya. Kabarnya laki-laki dan wanita di video tersebut suami istri, apa benar Pak? Ya kita dalami lagi ya. Sementara itu pihak hotel membenarkan bahwa video direkam di hotelnya. Pihak hotel menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke Polda Jawa Barat dan akan menuntut pelaku atas pencemaran nama baik hotel. Dirugikan sebenarnya terhadap kejadian itu karena itu di luar kontrol dan pengawasan kami, karena prosedur yang kita lakukan itu sudah kita jalankan secara aturan manajemen hotel yang di kaidah-kaidah PHRI, dan kondisi yang kejadian itu saya tidak tahu indikasinya seperti apa, niatnya mereka seperti apa, tapi sangat-sangat kejadian ini dirugikan dan saya khawatir berdampak kepada nama baik. Penyidik Polda Jawa Barat akan segera memanggil pihak hotel di mana lokasi dibuatnya video asusila untuk menggali keterangan lebih lanjut, terutama untuk memperoleh identitas penyewa kamar. Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Seorang pria di Magelang, Jawa Tengah tega menganiaya adik iparnya hingga meninggal dunia. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap polisi selang beberapa jam usai penganiayaan. Polres Magelang, Jawa Tengah menyelidiki kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia di Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangrik. Kejadian berawal saat korban Muhammad Solahuddin terlibat cekcok dengan kakaknya Eli. BN, suami Eli, yang ikut tersulut emosinya kemudian menganiaya Solahuddin dengan sebuah golok. Korban yang terluka di kepala dan leher kemudian dilarikan ke RSUD Tidar, Kota Magelang. Naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan lagi. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diciduk aparat kepolisian. Ini diawali dengan adanya percekcokan antara kakak beradik, merasa ada yang nggak pas terhadap proses penempatan rumah tersebut. Kemudian melerai. Dari proses melerai tadi, tersangka emosi, kemudian mengambil golok yang ada di TKP dan langsung melakukan penganiayaan. Setelah itu melarikan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Meski sempat jalan di tempat, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akhirnya masuk dalam program legislasi nasional 2021. Ya, RUU yang bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual ini masih ditentang oleh sejumlah pihak. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akhirnya masuk dalam Prolegnas 2021 dan mulai dibahas di bulan April. Panitia kerja pun akan segera dibentuk. Meski masuk dalam Prolegnas, pembahasan RUU PKS akan dimulai dari awal. RUU PKS ini sudah masuk Prolegnas Prioritas 2021. Tinggal Prolegnasnya disahkan di paripurna, baru prosesnya berjalan. RUU PKS ini diusulkan oleh Badan Legislasi. 3 fraksi yang mengusulkannya, fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Panjanya akan kita bentuk untuk proses penyusunan. Jadi ya memang harus dari awal lagi, karena ini tingkat 1, tidak carry over. Nah, kita sudah melakukan sekali RDPU, dan kemudian kita akan melakukan RDPU, ya beberapa kali kita ingin mendapatkan perspektif lah. Pembahasan RUU PKS pun akan terfokus pada 6 perubahan mendasar dari draft sebelumnya. Di antaranya adalah definisi hasrat seksual yang harus diubah. Kontrol masyarakat terkait pelecehan fisik dan non-fisik, pasal terkait pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran hingga perbudakan seksual. RUU PKS ini dinilai sangat penting.
Pasalnya, saat ini kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklarifikasikan 2 jenis kekerasan, yakni pemerkosaan dan pencabulan. Berbagai ragam jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, dan juga kalaupun ada pencantumannya, definisi-definisinya masih terlalu sempit, sehingga tidak dapat mengakomodir pengalaman-pengalaman dari perempuan korban kekerasan seksual. Ini menyulitkan mereka untuk mengakses keadilan. Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan seksual terhadap wanita termasuk tinggi. Tahun 2019, Komnas Perempuan menerima 4.898 laporan kekerasan seksual. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menerima 5.280 laporan kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat data laporan kekerasan seksual menurun. Tercatat 1.279 laporan masuk ke Komnas Perempuan. Kebijakan berdiam di rumah membuat korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor. Tim Liputan iNews melaporkan. 18 unit kamar apartemen disita Kejaksaan Agung terkait kasus mega korupsi Asabri. Pemirsa, kami akan kembali saja, tetaplah di iNews Pagi.